Trump kena batunya, perang Israel ke Iran bawa kiamat ke Amerika. Perang yang melibatkan Amerika Serikat AS, Israel, dan Iran dinilai berpotensi membawa dampak besar bagi perekonomian Washington. Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga energi global yang dapat mendorong inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi negeri Paman Sam. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dibalas oleh Teheran telah mengguncang pasar minyak dunia. Konflik tersebut mengganggu pasokan energi global, termasuk penutupan efektif Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Dampaknya langsung terasa pada harga minyak mentah dengan Brent sempat melonjak ke level tertinggi sejak Juli 2024. Para ekonom memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak akan segera diterjemahkan menjadi lonjakan harga bensin di stasiun pengisian bahan bakar SPBU AS, isu yang sangat sensitif secara politik. Analis utama Oxford Economics, John Canavan, mengatakan harga bensin kemungkinan akan naik hanya dalam hitungan hari. Harga di SPBU kemungkinan akan naik dalam beberapa hari, ujarnya kepada AFP. Dikutip Rabu 4 Maret tahun 2026, Canavan menambahkan bahwa harga bensin di AS sebenarnya sudah menunjukkan tren kenaikan sejak awal Januari. Menurutnya, para pengecer biasanya merespons dengan cepat setiap perkembangan geopolitik yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi. Lonjakan biaya energi ini diperkirakan akan membebani rumah tangga dan mengancam pengeluaran konsumen yang mencakup sekitar 2/3 dari produk domestik bruto PDB. Tekanan tersebut dinilai bisa merambat ke sektor lain, mulai dari transportasi hingga logistik. Ekonom dari Inc. James Knightley mengatakan harga energi yang lebih tinggi dapat berujung pada tarif penerbangan yang lebih mahal serta peningkatan biaya distribusi barang meski relatif swasembada gas alam. Ia menegaskan bahwa harga domestik tetap sangat dipengaruhi oleh pasar global, sehingga lonjakan harga internasional juga berisiko mendorong kenaikan biaya listrik. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi titik kritis bagi perekonomian AS, kata Knightley. Ia memperingatkan bahwa jika masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk bensin dan tagihan utilitas, tekanan terhadap keuangan konsumen akan semakin parah dan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, terutama jika perang berlangsung lebih dari beberapa minggu. Situasi ini juga menjadi ancaman politik bagi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pemerintahannya diperkirakan akan berupaya keras menahan kenaikan harga energi karena dampaknya langsung terhadap sentimen publik menjelang pemilihan Kepala Ekonom Nationwide. Kathy Bosjancic mengatakan pemerintah sangat menyadari bahwa keterjangkauan harga menjadi persoalan utama bagi banyak rumah tangga. Harga bensin yang lebih tinggi akan berdampak negatif pada kepercayaan dan sentimen konsumen. Itu bisa terlihat di bilik suara pada bulan November, ujarnya. Di sisi lain, perang Iran menempatkan Bank Sentral AS Federal Reserve pada posisi sulit. Risiko inflasi yang kembali meningkat mendorong suku bunga tetap tinggi, sementara perlambatan ekonomi dan potensi melemahnya pasar tenaga kerja justru membuka ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. Presiden Federal Reserve New York John Williams mengatakan bank sentral masih perlu mencermati seberapa lama dan berkelanjutan dampak konflik terhadap harga. Kita harus menunggu dan melihat, katanya. Knightley menilai risiko inflasi jangka pendek membuat pemangkasan suku bunga sulit dilakukan dalam waktu dekat, meskipun tekanan terhadap ekonomi semakin nyata. Menurutnya, bank sentral harus menyeimbangkan dua tujuan yang saling bertolak belakang, yakni menjaga inflasi tetap rendah dan memastikan lapangan kerja maksimal. Sementara itu, data terbaru, mayoritas warga AS bela Iran tak mau perang mayoritas. Warga Amerika Serikat tidak menyetujui keputusan pemerintah Presiden Donald Trump yang melancarkan serangan militer terhadap Iran. Hal itu terungkap dalam jajak pendapat terbaru yang dirilis CNN Internasional dan dilakukan oleh SSR. Dikutip Rabu 4 Maret tahun 2026, hasil survei menunjukkan
59% responden menyatakan tidak setuju atas keputusan awal menyerang Iran, sementara 41% menyatakan setuju. Penolakan keras 31%, tercatat hampir 2 kali lipat dibanding dukungan kuat 16%. Survei yang dilakukan pada Sabtu dan Minggu itu digelar tak lama setelah serangan AS dan Israel memicu perang dengan Iran. Jajak pendapat ini juga dilakukan setelah muncul laporan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei tewas dalam serangan. Mayoritas responden juga meragukan kepemimpinan Trump dalam menangani krisis tersebut. Sebanyak 60% responden menilai Trump tidak memiliki rencana yang jelas terkait penggunaan kekuatan militer AS di Iran. Dan 62% menyatakan presiden seharusnya meminta persetujuan Kongres untuk setiap aksi militer. Dari sisi diplomasi, hanya 27% yang menilai Amerika Serikat telah melakukan upaya diplomatik yang cukup sebelum menggunakan kekuatan militer. Sebaliknya, 39% menilai Washington tidak berusaha cukup keras melalui jalur diplomasi. Sementara 33% responden mengaku tidak yakin terkait potensi eskalasi. 56% warga Amerika memandang konflik militer jangka panjang antara AS dan Iran setidaknya cukup mungkin terjadi. Bahkan 24% menilai hal itu sangat mungkin. Meski 44% responden menyatakan mendukung upaya AS untuk menggulingkan pemerintah Iran, sebanyak 56% menolak langkah tersebut. Dukungan terhadap pengiriman pasukan darat jauh lebih rendah, dengan hanya 12% yang mendukung pengerahan pasukan darat ke Iran, 60% menolak, dan 28% tidak yakin. Menariknya, meski dalam survei, Januari lalu mayoritas besar warga AS 89% memandang Iran sebagai negara tidak bersahabat atau musuh. Dukungan terhadap aksi militer tetap rendah. Survei terbaru menunjukkan 54% responden menilai Iran justru akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi AS akibat aksi militer ini. Sementara hanya 28% yang percaya serangan tersebut akan mengurangi ancaman. Bahkan, di antara mereka yang mendukung aksi militer, sekitar 40% tetap tidak yakin bahwa langkah tersebut akan benar-benar mengurangi ancaman dari Iran. Temuan ini sejalan dengan survei CNN musim panas lalu setelah serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Iran yang menunjukkan dukungan terhadap aksi militer cenderung melemah. Dari sisi politik domestik, Partai Republik menunjukkan dukungan paling kuat terhadap serangan terbaru. Sebanyak 77% pemilih Republik menyatakan setuju dengan aksi militer, dibandingkan 32% independen dan hanya 18% Demokrat, sebanyak 58% pemilih. Republik juga percaya serangan tersebut akan mengurangi ancaman Iran terhadap AS, jauh di atas independen 21% dan Demokrat 9%. Selain itu, 83% pemilih Republik menilai Trump memiliki rencana yang jelas, sementara mayoritas independen 70% dan Demokrat 88% meragukannya. Namun, pemilih Republik terbelah dalam isu potensi perang jangka panjang, sebanyak 44% menilai konflik jangka panjang mungkin terjadi. Sementara 44% lainnya menilai tidak. Soal pengiriman pasukan darat, 38% menolak, 35% ragu-ragu, dan 27% mendukung. Meski angka dukungan ini naik 11 poin dibanding tahun lalu, internal Partai Republik pecah. Di internal Partai Republik sendiri terdapat perpecahan antara pendukung gerakan Make America Great Again, MAGA, dan non-MAGA. Kelompok MAGA tercatat 30 poin lebih mungkin menyatakan sangat setuju terhadap aksi militer. 34 poin lebih mungkin percaya ancaman Iran akan berkurang. Dan hampir 50 poin lebih mungkin menyatakan sangat percaya pada keputusan Trump. Sementara itu, di tingkat publik secara keseluruhan, mayoritas responden di hampir semua kelompok demografis, pria dan wanita, kulit putih, kulit hitam, Latino, serta semua kelompok usia, menyatakan tidak setuju terhadap aksi militer terhadap Iran.